tuh Pak ya, pengennya itu wali kota yang kedepannya itu bisa membawa Pekalongan lebih maju lagi. Ojo koyo wingi. Cari sopo nak ngonku ora bakal mendek. BLT Pak kurang itu Pak. Pasraf ya, tunggu nggak kestoyo ora Pak, lamun lempet griya. Nggak dapat apa-apa. BLT nggak dapat, di rumah nggak dapat. Itu nggak dibandingin tuh yang mlebu. Lah kok ora tekan ke piye Mas? Wong gendaki ya. Ini sama sekali belum tersentuh Ini udah. belum pernah nih, belum pernah. Apalagi sekarang udah karena kita pakai JKA percuma. Sing dukung wong pasar Tiban kaki 5 pas enggak kaki 5 ki dukung padha bae Pak Lurah pangan. Kowe ngono Mbak Tuki sepi, kabeh nggak usah tegang-tegange wis lah. Ya pengennya kalau kerja-kerja biar enak ya. Lelangan, monopoli bakul. Jadi harganya tidak bisa standar. Sebenarnya sih masalah resah atau nggak resah nggak masalah sih, masalah lokalisasi itu gitu. Kemarin itu saya sebetulnya kan bukan pengurus BLT, saya cuman waktu mendata verifikasi itu Nggak hujan nggak apa ini. Airnya masuk sini luber, kalau ke sini luber, di sini, sana. ya jalan rusak, saya sering banjir, lampu, jalanan gelap. Ya seharusnya harus bakul luar bisa masuk. Itu Pasir Sari. Itu masalahnya cuma satu, yang terbesar itu banjir. Baru hujan setengah jam aja sudah masuk rumah. Apalagi sampai 1 jam, 2 jam, apalagi sampai 1 malam. Hujan sampai setengah rumah. Bukan pas banyu iki Pak, ini banyu mlebet niku sih banyu rop. Nek hujan malah mboten. Entah Dendi mau nang apa biayain saya kirain tuh. Saya usul itu berapa kali tapi nggak ada respon dari pemerintah itu. Saya kira ngomongnya ora kena segera aja ngajoke di pusat langsung. Kalau pulang ya jalanan sepi, kurang lampu gitu, akses jalan kurang memadai. Kami per warga iuran tiap bulan 25.000. Setelah terkumpul dibelikan material sertu untuk diurukan yang ada airnya dulu. PT itu kan mau masukkan, mungkin kan mereka lihat gini kan lahan-lahannya begini kan mereka juga Kamane kamu nes? Nah, roge metu nado talanangel. Ngang tom lebu omah. Disurvei, dilihat di foto-foto keliling ya mana. Udah tahu ya Pak ya? Betul. Kairu tahu di foto-foto lo rumahnya. Keliling. Lama sekali. Belum pernah tentu jalan. Ini Pak, ini tolong nih Pak, ini diusahakan Pak, kasihan. Mana setiap hari pom air terus. Pak, ini kasihan Pak, terutama ini Pak kasihan. Ibu Menjaga mesin kecil kan, no, dimodali ya apa kan, sono. Kan sing ngoke kan butuh dia, biaya sekolah, kira. Iya. Oke, sampai ke Calon wali kota yang akan datang Bisa membantu kami untuk bisa memperhatikan kami lah, untuk meringankan beban kami. Hubungannya akan dekat dengan Allah dan akan dicintai oleh Allah. Ya pemirsa, keputusan sidang paripurna DPR RI tentang RUU Pilkada masih sulit diprediksi. Panitia Kerja RUU Pilkada keberatan mengakomodir bagian kriteria uji publik calon dalam materi pembahasan RUU ini. Ya, Ketua Panja RUU Pilkada Abdul Hakam Naja mempermasalahkan citra publik calon yang dikhawatirkan mengalami proses pembunuhan karakter jika disyaratkan dalam draft undang-undang. Fraksi Partai Demokrat dengan 140 suara bersama dengan PDIP, PKB, dan Hanura menolak dengan syarat dipenuhinya 10 kriteria tersebut. Ya, Demokrat kan mengusulkan ada penyempurnaan untuk yang langsung ya, versi langsung yaitu dengan 10 tambahan kriteria. Nah, itu saya katakan memang semuanya diterima. Ada setengah tapi yang masih menjadi catatan dari semua fraksi, yaitu bahwa uji publik itu bisa menggugurkan kandidat. Itu mayoritas fraksi tidak ada yang sepakat. Akan ada konferensi pers dari pihak Prabowo kalau tidak salah, mungkin yang sekarang sedang berada di sebuah hotel di Indonesia, di Jakarta. Apakah ini yang nanti akan disampaikan tentang, atau mungkin ada bocoran yang lain, Pak Akan?
Ya, gini, jadi memang kan setelah putusan MK yang final dan mengikat itu, memang di situ perlu ada pernyataan sikap terhadap putusan MK itu, seperti apa putusan MK, sehingga kemudian ada kejelasan, ya. Artinya posisi dari pihak pemohon atau yang mengajukan gugatan di MK itu terhadap putusan MK itu. Dan ini nanti tadi saya sebutkan ada turunan putusan atau sikap itu. Dan apapun putusannya menurut saya itu wajib kita hormati. Apakah misalnya yang dimaksud turunan nanti seperti apa sih? Turunannya itu adalah turunan tadi, turunan dalam konteks nanti koalisinya. Jadi pensikapan terhadap MK ini kan akan implikasi nih. Bagaimana terhadap kedepannya koalisi? Saya tidak ingin berandai-andai karena ini suatu hal yang sangat serius. Artinya kalau DPR menerima Perpu berarti akan berlaku Perpu. Artinya peraturan yang berlaku adalah yang ditandatangani oleh Presiden, yaitu pilkada langsung. Kalau DPR menolak Perpu berarti yang berlaku adalah pilkada melalui DPRD. Nah ini kita harus menunggu, sabar memang. Nah ini terus terang kan peta yang ada kita tunggu sampai nanti Januari. Karena dalam perpolitikan itu semuanya bisa terjadi dan dinamis. KIP ya, ada komisi KIP kan, komisi info publik data itu kan, yang itu yang ngurusi tentang mana data yang bisa dibuka dan yang tidak. Karena menurut saya itu lebih tepat kalau memang sasarannya adalah untuk membuka, dibandingkan mengadukan itu nanti bisa artinya target sasarannya keterbukaan tapi malah kemudian hal lain yang menurut saya bisa tidak sesuai dengan sasarannya. Jadi diadukan saja, karena beberapa lembaga atau individu mengadukan lembaga yang tidak mau membuka kepada KIP, dan kemudian putusan KIP memerintahkan untuk dibuka. Wakil Ketua Komisi 2 DPR Hakam Naja mengajak Dewan Perwakilan Daerah atau DPD untuk menyepakati tata tertib atau tatip bersama antara DPR dan DPD terkait putusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang mengabulkan kewenangan DPD dalam pembahasan RUU dan Prolegnas. Politisi dari Partai Amanat Nasional atau PAN ini saat berbicara dalam dialog kenegaraan bertema tanggung jawab konstitusi bersama bidang legislasi DPR, Presiden dan DPD pasca putusan MK di Komplek Parlemen Jakarta Rabu 26 Juni menambahkan, kesepakatan dalam tatip itu bisa dibicarakan dengan duduk bersama untuk melakukan sinkronisasi sesuai konstitusi dan tidak melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Sebab jika mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 sudah tidak mungkin karena waktunya yang tinggal setahun lagi. Hakam Naja berharap ada semacam standar operasional atau SOP internal di Komisi 2 DPR. Jumlah anggota Komisi 2 DPR kecewa karena tidak ada satupun pejabat pemerintah yang hadir dalam rapat panja RUU Aparatur Sipil Negara atau ASN di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 16 September. Wakil Ketua Komisi 2 DPR Hakam Naja menyatakan, pemerintah yang diwakili menteri harusnya hadir dalam rapat panja RUU ASN ini. Pembahasan RUU ASN sudah cukup lama, tapi karena pihak pemerintah sering tidak hadir dalam rapat panja, sehingga pengambilan keputusan terkait RUU ASN tidak bisa dilakukan. Sehingga pada saat yang kita bahas isu itu, pejabat yang berwenang kalau istilah ASN, pejabat yang berwenang untuk mengambil keputusan bidang itu hadir. Tetapi misalnya dari CSN, itu biasanya dari Kemdagri atau Kemendagri atau Sekjen itu hadir ketika kita bicara organisasi atau tentang bagaimana pembagian kepada pusat atau daerah, sehingga tidak lagi kita tarik ulur dan kembali lagi nanti perlu berkonsultasi. Sehingga konsultasinya ya sudah di pemerintah, sudah di rapat kabinet. Pilkada tahun ini sudah mulai dekat dengan masyarakat, ya. Masyarakat mendengar bahwa masyarakat termasuk kandidat, ya, mau masuk dalam kandidat sebagai calon wali kota untuk periode 2015-2020. Kira-kira apa yang perlu disampaikan kepada masyarakat? Memang saya juga terkejut, ya, karena ini awalnya juga ketika di sebuah forum di Pekalongan saya diminta untuk
maju dalam Pilkada 2015, dan waktu itu pada pertengahan 2014 saya minta waktu karena saya terus terang waktu itu tidak ada persiapan menjawab pertanyaan itu, dan saya minta waktu konsultasi dengan keluarga, istikharah dan sebagainya. Akhirnya ketika itu pertanyaan berulang-ulang dari forum ke forum, akhirnya ya sudah saya katakan ya bismillah kalau memang jadi berapa kali masyarakat menghendaki. Nah, pada posisi ini ya saya melihat Pekalongan ini sebagai sebuah daerah kota yang punya potensi yang luar biasa. Ini kota yang sejak zaman pra kemerdekaan itu bahkan para pejuang itu banyak datang ke Pekalongan karena kemandirian para pengusahanya. Orang di sini dibekali ya, dapatkan sangu dari pengusaha karena kehebatan berusaha. Artinya sesungguhnya Pekalongan bisa maju. Pemerintah itu hanya memfasilitasi saja. Karena rakyatnya sudah mandiri, rakyatnya punya jiwa usaha tinggi, rakyatnya itu punya kreativitas, ya, punya daya inovasi untuk ya merancang batik. Ini kan karena proses kreatif, daya ciptanya hebat. Makanya sesungguhnya yang diperlukan untuk memajukan Pekalongan ini ya bagaimana agar masyarakat Pekalongan didorong, dimotivasi, difasilitasi, diberikan kemudahan, ya. Bahkan kalau pemerintah lebih jauh mungkin nanti mendekatkan dengan para pihak pasar, ya. Dan itu kan yang dilakukan oleh bahkan negara Jepang pun melakukan itu untuk dunia usahanya. Nah, tentu saja ya di samping potensi ekonomi, kita juga potensi masyarakat di sini tingkat sosial dan juga spiritual masyarakat yang bagus, sehingga ini menjadi daya rekat ya, bahwa Pekalongan ini tetap maju secara finansial, secara ekonomi, tetapi juga nilai-nilai itu tetap terjaga. Kearifan, nilai-nilai kebaikan, budaya, spiritual. Saya melihat sesungguhnya ada keseimbangan nanti Pekalongan ini, dan karena ini adalah sebuah kota, mestinya segala sesuatunya memang bisa didesain dengan desain yang lebih modern. Kenapa maksud saya modern? Karena banyak hal keterbatasan, tapi sekaligus itu peluang. Lahan yang kecil. Lahan yang kecil ini kan artinya kalau kita ngomongin Pekalongan, kita harus melihat bahwa orang lebih mudah berinteraksi di Pekalongan, menjangkau lebih gampang. Ya. Tapi keterbatasan lahan tidak masalah, berarti yang digunakan di Pekalongan ya hal-hal atau kegiatan atau aktivitas yang tidak begitu mahal lahan. Hubungan jasa, kemudian industri kreatif, kan gitu nih, kemudian pendidikan, kan gitu, kemudian juga menyangkut tentang kesehatan. Karena jangan lupa ke depan itu pendidikan dan kesehatan itu menjadi salah satu penggerak ekonomi. Dua hal. Iya, karena apa? Misalnya di Jogja, dulu saya kuliah di Jogja, itu kota pelajar itu dihidupkan oleh pendidikan, ya kan? Baik itu dalam dunia kampus maupun orang-orang di situ kemudian berbelanja. Kesehatan juga begitu. Kalau di sini fasilitas kesehatan bagus, orang akan datang ke sini. Kalau mau berobat ke Pekalongan saja. Kalau misalnya terlalu lama ke Semarang, karena Semarang ibu kota provinsi lah tentu. Tapi mungkin alternatif kedua setelah Semarang itu adalah Pekalongan. Misalnya begitu. Nah, artinya memang potensi tadi ya dari industri perdagangan, kemudian kita kembangkan di bidang nah sebenarnya kalau kaitan dengan ini nelayan dunia itu, saya sebenarnya ingin mengembangkan kalau tadi ke pasar itu nanti kaitannya dengan industri. Jadi saya pikir itu misalnya bagaimana mengembangkan industri maritim. Industri maritim itu nanti kita membenahi pelabuhan di Tambak Utara. Itu di sana kita kembangkan di samping tempat pelelangan ikan untuk pelabuhan perikanan. Itu ada pelabuhan niaga untuk barang.
problemnya ada ya. Problemnya ada. Yang sekarang saya kira ini belum optimal. Saya kira kenapa tidak? Jadi dikembangkan akan nanti di sini menjadi alternatif. Karena nanti akan semakin besar di Tanjung Mas Semarang. Ya, orang yang dari arah daerah Kars dan Pekalongan, cukuplah kalau mau ngirim barang ke Kalimantan, ke Sulawesi, melalui Kalimantan. Iya, tidak harus ke Semarang ya. Betul. Atau kalau orang mau ngirim ke Surabaya, ke Jakarta, ada alternatif. Di samping ada kereta, nanti mungkin ada jalan tol, ada yang murah. Jadi kalau orang yang tidak tergesa-gesa, kapal itu murah, bisa dalam jumlah besar. Nah, itu misalnya. Jadi nanti dikembangkan. Nah, begitu pula perikanan, potensi ikan yang luar biasa di Pekalongan ini sih kira akan kita hidupkan. Dulu saya masih ingat TPI Pekalongan itu salah satu TPI yang besar, bahkan di tingkat nasional. Kenapa tidak kita hidupkan? Nah, ini saya kira menjadi hal-hal yang ke depan, bagaimana potensi yang dimiliki Pekalongan yang tadi mengembangkan industri dan perdagangan, tadi ada batik, ya. Kemudian kita mengembangkan industri kreatif, desain, tekstil, perikanan, ya kan, kemudian tadi pendidikan, kesehatan, ya. Itu ke depan akan. Dan satu lagi, pariwisata. Pariwisata, sekali penekanan, saya pernah ditanya, apa nanti pariwisata tidak memunculkan maksiat? Bisa tidak. Malaysia adalah contoh bagaimana mengembangkan pariwisata tanpa harus kita terjerumus ke dalam perbuatan kemaksiatan. Ya, wisata keluarga, di sini wisata batik, wisata kuliner, ya kan? Apalagi kalau nanti kita bisa mengembangkan menjadi kota pendidikan, itu akan menjadi luar biasa. Apalagi nanti kebudayaan. Pekalongan memang saya lihat banyak sekali mendapatkan penghargaannya. Ini saya kira menjadi sesuatu yang patut disyukuri. Tapi tentu saja ke depan seperti hadis Nabi itu, tentu kemarin itu hari ini lebih baik dari kemarin, dan esok lebih baik dari hari ini. Yang keadaan besok itu sama dengan hari ini itu merugi. Yang lebih buruk keadaan besok dari hari ini itu termasuk yang celaka. Jadi tentu kita tidak ingin seperti itu. Jadi kita harus terus bekerja keras, kita harus dengan penuh kesungguhan untuk melakukan perbaikan, peningkatan, bahkan nanti kita akan terus memberikan pelayanan yang semakin baik.